Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Profesor Nurhaidi Hasan SAG MA MPhil PhD selaku Rektor daripada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati beliau Bapak Dr. Tafrihuddin SAG MPD selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta seluruh staf dan jajaran daripada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan tentu saja yang kami hormati para narasumber yang telah hadir, terima kasih Mas. Kemudian para hadirin yang sudah berkenan hadir mengikuti dan akan menyimak keseruan diskusi kita pada siang hari ini, baik yang sudah hadir secara offline atau luring dan hadir secara online atau daring. Yang pertama tentu saya sampaikan selamat siang, sugeng rawuh, selamat datang kembali di acara rutin daripada Book Club Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu bedah buku yang bertajuk Ngopi, Ngobrol Pintar. Adapun pada kesempatan siang hari ini para hadirin, Book Club Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mengambil tema bedah buku berupa peran daripada kesetaraan gender dan peran pemuda untuk menghadapi era disrupsi. Menjadi unik, menjadi menarik teman-teman narasumber dan para hadirin, ada satu frasa yang unik, yaitu era disrupsi. Apa sebenarnya era disrupsi itu? Sebagaimana kita pahami kalau kita mau membaca salah satu karya tulis daripada Buya Syafi'i Ma'arif, era disrupsi adalah kejadian di mana fenomena yang sebagai istilah dari mana adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, perkembangan pada bidang teknik. Sebagai era yang mewakili adanya perkembangan pesat di bidang teknologi, tentu hal tersebut memberi dampak pada bidang informasi dan komunikasi. Dan uniknya teman-teman, ternyata era disrupsi ini tidak hanya berdampak pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, tapi juga berdampak pada bidang sosial budaya. Hal ini disampaikan oleh Herbert Spencer sebagai seorang sosiolog dalam bukunya Has Man a Future? Nah, pada kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini, kita akan mencoba memahami dan mencari strategi yang tepat untuk menghadapi dampak dari era disrupsi ini. Mengapa kita harus menghadapi era disrupsi tersebut? Karena ternyata era disrupsi ini tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif. Lalu, sesuai dengan tema Book Club pada siang hari ini, tema diskusi, tema bedah buku kita pada siang hari ini, bagaimana sebenarnya peran pemuda yang strategis, yang cocok, yang sesuai, dan bagaimana konsep gender yang pas, yang baik dan benar, atau dalam bahasa Jawanya patrap seperti itu nggih, untuk bisa menghadapi era disrupsi. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada siang hari ini dua narasumber yang akan membedah buku. Yang pertama, Sang Pemuda sebagai representasi dari peran pemuda, dan buku Qiro'ah Mubadalah yang nantinya sebagai representasi dari pembahasan konsep gender yang sesuai untuk menghadapi era disrupsi. Sebelum menuju kepada diskusi, tentu saya memohon izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya selaku moderator. Sugeng siang, perkenalkan kulo Abdur Rasyid Ridho. Abdur Rasyid Ridho. Saya
pada tahun ini kebetulan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan strategis ya sebagai wakil ketua book club pada tahun ini. Nah, kemudian alhamdulillah di samping sebelah kiri saya di sini ada Mas Ripo Nur Apil Wicaksono S.Hum yang nantinya akan menyampaikan atau membedah buku, lebih tepatnya buku Sang Pemuda ya, Sang Pemuda yang merupakan magnum opus karya fenomenal dari Mas Elnadi Elfandi LCMA. Kemudian di sebelah kiri Mas Ripo telah hadir bersama kami Mas Ibnu Akil SH yang nantinya akan membedah buku Qiraah Mubadalah yang juga merupakan magnum opus dari Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir. Terutama dan pertama saya sampaikan selamat datang para narasumber. Sugeng siang. Kabar baik nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu menunggu berlama-lama karena waktu kita juga terbatas, tapi kita tetap membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja kita menuju kepada sesi bedah buku. Perlu saya sampaikan kepada para hadirin, setelah dilaksanakan sesi bedah buku, nanti hadirin baru boleh menyampaikan pertanyaan atau saran atau mungkin bahkan masukan nggih, kalau mungkin jenengan sudah pernah membaca juga terkait dengan buku yang sedang dibahas. Akan tetapi sebelum menuju kepada diskusi, kita masuki dulu sesi yang pertama, yaitu sesi pembedahan buku. Oke, bedah buku yang pertama akan diawali terlebih dahulu oleh Mas Ibnu Akil tentang Qiraah Mubadalah, konsep gender yang sesuai dengan era disruptif ini. Kepada beliau kami persilahkan, monggo bisa untuk dimulai. Baik, terima kasih Mas Abdul Rosyad ya. Abdul Rosyid atas waktu yang telah diberikan. Ya, mohon maaf Mas. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada pihak perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah menginisiasi acara ngopi ngobrol pintar ini, yang tentu diprakarsai oleh teman-teman book club ini ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Mas, telah memberikan kepercayaan kepada kami Awardi Beasiswa Indonesia Bangkit untuk turut berperan di sini, yang dalam hal ini disampaikan oleh saya. Terima kasih atas kepercayaannya. Baik, mungkin langsung saja Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati ya, tanpa terkecuali ya, Mas Ripo juga. Pada siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya mungkin ingin mereview ya, lebih tepatnya ketika berbicara bedah buku mungkin itu akan lebih jauh detail ya, tetapi mungkin mereview poin-poin yang memang saya tekuni, kira-kira seperti itu. Nah, buku yang akan saya review ini tentu ini merupakan buku yang penting dalam diskursus pembaharuan pemikiran Islam ya, terutama dalam tafsir-tafsir gender, kira-kira seperti itu. Merupakan buku Qiraah Mubadalah karya Kiai Faqihuddin Abdul Qadir, atau mungkin sering kita dengar dengan ucapan Kiai Faqih atau Kang Faqih, yang mana kebetulan beliau ternyata tadi ada di sini, ternyata ada di convention di Pasca. Nah, beliau ini kebetulan saja tadi ketika saya dapat ini, oh ternyata Kiai Faqih lagi di sana gitu. Nah, tadi saya pengen menemui beliau, pengen salaman, tapi karena acaranya internal jadi memang belum bisa untuk salaman. Tapi memang tadi saya menyimak live-nya dari pagi sampai siang tadi. Ya, jadi kebetulan ya, beliau ini Kiai Faqih merupakan seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang lahir di Ciamis dan dikenal sebagai penggerak Islam yang ramah dan juga progresif ya. Beliau ini
salah satu dosen di Cirebon ya. Dan makanya tadi kebetulan saja beliau di Jawa Barat, tapi ternyata lagi ada di sini. Beliau juga aktif ya, merupakan salah satu aktivis di berbagai kegiatan keulamaan perempuan ya, atau mungkin kalau teman-teman di sini tahu KUPI ya KUPI itu ulama perempuan. Nah, terutama beliau aktif sebagai penggerak di bidang tafsir yang berbasis gender, kira-kira seperti itu. Nah, buku Mubadalah ini cukup tebal ya teman-teman, jadi kira-kira ada 616 halaman ya, ada 616 halaman yang tentu kalau kita berbicara sebanyak itu dalam waktu 20 menit ya Mas, tentu kita harus memilah ya, harus memilah mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak. Jadi memang tidak bisa saya sampaikan secara utuh itu. Nah, buku Qiraah Mubadalah ini lahir atas dasar kegelisahan praktik keagamaan yang bersifat patriarkis kira-kira, atau mungkin kita sering mendengar dalam penjelasan keagamaan itu lebih cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek, sedangkan perempuan ini sebagai objek ya. Jadi dan itu didasarkan pada teks-teks agama. Kira-kira itu yang mendasari lahirnya gagasan Mubadalah ini. Mubadalah sendiri secara bahasa itu badala ya, atau bisa diartikan dengan bertukar ya, bertukar, atau kalau dalam buku Mubadalah bisa diartikan bertukar, kesalingan, atau bisa diartikan sebagai bentuk musyarakah ya, atau kerjasama ya. Itu yang disampaikan dalam buku beliau. Nah, kemudian dalam konteks pemikiran Islam, Mubadalah ini berarti membaca teks-teks agama baik Al-Quran maupun hadis ya, dengan prinsip-prinsip repistorikal ya, atau membaca dengan cara apa yang berlaku bagi laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan. Begitupun sebaliknya, apa yang berlaku bagi perempuan itu juga berlaku bagi laki-laki. Di sini adalah poin kesalingannya di sini. Maka dalam bahasa yang lebih simpel, dengan kata lain pengertian Mubadalah ini adalah kita membaca teks-teks agama dengan lensa kesalingan ya, kesalingan dalam hal ini, kesalingan dalam hak, kemudian kesalingan dalam tanggung jawab, kesalingan dalam kedudukan, dan juga kesalingan dalam kemanusiaan. Nah, dalam prolog yang ada di buku Mubadalah ini atau Qiraah Mubadalah disampaikan oleh Bunyai Rafi'ah bahwa seringkali kesalingan ini disalahartikan. Sebagai contoh, ketika berbicara kesalingan antara laki-laki dan perempuan, seharusnya ketika laki-laki itu boleh poligami, maka perempuan juga boleh poliandri dong gitu. Nah, tetapi ini merupakan pemahaman yang memang terkadang disalahartikan ya, bahwa kesalingan yang dimaksud dalam Mubadalah ini adalah kesalingan yang bersifat maslahat dan tidak menentang teks-teks yang ada pada Al-Quran maupun hadis, kira-kira seperti itu. Itu yang jangan sampai disalahfahami oleh orang-orang yang mungkin ingin memahami lebih liar tentang kesalingan ini. Itu. Kemudian ya, ini karena cukup banyak ya teks namanya 616 halaman, jadi saya mau izin membuat sedikit pointer. Takutnya kalau saya nggak bikin pointer nanti ada salah yang disampaikan, nanti kena tegur ya. Jadi nah, latar belakang dari lahirnya pendekatan ini tidak lepas dari realitas bahwa penafsiran keislaman selama ini banyak yang bersifat cenderung patriarki ya. Laki-laki itu dijadikan sebagai sebuah standar utama, standar tunggal ya. Jadi
cenderung ya bagaimanapun standar yang paling utama itu laki-laki. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, di masyarakat memang banyak sekali berlaku seperti itu ya. Terutama mungkin di lingkungan saya sendiri itu. Nah, mubadalah hadir sebagai koreksi atas pendekatan yang bias tersebut sehingga menawarkan pembacaan yang adil, kontekstual dan juga seimbang. Ini bukan tentu pendekatan mubadalah ini bukan pendekatan membaca teks-teks Islam atau membaca teks-teks pemikiran Islam dengan cara menyimpang, tentu tidak. Tetapi pendekatan-pendekatan mubadalah ini lebih membawa kita terhadap semangat ajaran Islam itu sendiri, ya. Jadi walaupun ini sebuah metode untuk membaca teks dalam hukum-hukum Islam, tetapi tidak menyimpang, bahwa ini membawa nilai-nilai ajaran Islam sendiri, yaitu nilai-nilai keadilan salah satunya ya. Maka di luar nilai keadilan juga ada yang namanya basis tauhid ya. Kalau di mubadalah ada poin bahwa basis mubadalah ini adalah tauhid. Nah, Kiai Fakih menyampaikan ilustrasi tauhid ini dalam mubadalah itu dalam sebuah bentuk segitiga ya. Jadi kalau segitiga ini memiliki 3 sudut ya. Sudut di atas ini adalah sudut yang memposisikan Tuhan ya. Dan kemudian masih ada 2 sudut lagi di bawah, di kanan dan di kiri ya, sini dan sini ya. Nah, sudut kanan dan kiri ini diisi oleh laki-laki dan juga perempuan, sehingga pesan yang terkandung dalam mubadalah berbasis tauhid ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara ya, secara garis segitiga otomatis dari sudut kanan ke kiri itu lurus ya, tidak naik atau tidak laki-laki itu posisinya di tengah dari segitiga itu ataupun perempuan yang di tengah, tidak ada. Tetapi yang ada adalah laki-laki dan perempuan itu setara garis. Artinya pesan yang disampaikan di sini adalah laki-laki dan perempuan itu diciptakan sebagai sebuah mitra ya. Sebuah mitra, bukan sesuatu yang memang salah satu lebih unggul. Nah, itu yang pesan yang disampaikan dalam buku mubadalah ini. Kemudian salah satu argumen kuat dalam buku mubadalah ini adalah penegasan bahwa esensi penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama ya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari satu jiwa ya, atau nafas wahidah. Nah, dan itu dari jiwa yang sama diciptakan pasangannya. Jadi berpasangan ya, bukan saling unggul satu sama lain berdasarkan jenis kelamin ya. Karena unggul satu sama lainnya makhluk di mata Allah itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sudah jelas diterangkan, itu berdasarkan ketakwaannya, bukan berdasarkan dia laki-laki atau perempuan ya, kira-kira seperti itu. Nah, buku ini juga menyentuh salah satu isu menarik ya, yang memang mungkin tidak banyak dibahas ya, yaitu konsep bidadari. Seringkali kita ketika mendengar kajian-kajian ya, ketika kita mendengar kajian-kajian berbuat baik, maka nanti singkatnya ketika berbuat baik nanti masuk surga gitu ya. Nah, ketika masuk surga itu nanti akan orang-orang yang soleh ketika masuk surga itu akan ditemani oleh bidadari-bidadari ya. Nah, bahkan di dalam buku mubadalah ini satu orang soleh itu ketika nanti masuk surga akan ditemani kalau nggak salah 4.000 gadis, 8.000 janda dan juga 400 bidadari ya. Ada sebuah keterangan seperti itu. Nah, sedangkan keterangan-keterangan ini dalam pendekatan mubadalah itu menimbulkan pertanyaan bagi kita ya. Kenapa sih kita nggak pernah mendengar penjelasan-penjelasan nanti akan ada bidadara?
Nah, kalau kita hanya berbicara tentang bidadari, maka itu yang akan mendapat fasilitas dalam tanda kutip ya, itu tentu laki-laki ya. Nah, bagaimana dengan perempuan-perempuan? Nah, sedangkan surga ini dalam keterangannya tidak mengajarkan suatu patriarki ya, tetapi semua sama ya, dan berdasarkan amal ya, bukan berdasarkan dia laki-laki atau perempuan. Sehingga Mubadalah membaca ini sebagai suatu bentuk apa yang menjadi fasilitas untuk laki-laki ya, atau dalam tanda kutip, itu juga tentu didapatkan oleh perempuan yang memang tidak disebutkan bidadara atau apa gitu. Karena dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah itu dijelaskan juga wahurun ini lebih cenderung menafsirkan itu bidadari ya, wanita yang jeli matanya, kira-kira seperti itu. Nah, itu Mubadalah membaca ini sebagai suatu bentuk imbal balik ya, apa yang didapatkan laki-laki juga apa didapatkan di wanita di surga, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian buku Qiraah Mubadalah ini memiliki beberapa isu-isu yang memang dibahas ya. Ada 3 isu penting yang memang secara khusus dibahas dalam Mubadalah ini. Yang pertama adalah isu terkait dengan jati diri manusia. Kemudian yang kedua adalah isu tentang rumah tangga, keluarga, dan juga pernikahan. Dan yang ketiga adalah isu tentang sosial dan ekonomi. Namun kawan-kawan semua dan bapak ibu semua, dalam hal ini karena memang saya concern di bidang hukum keluarga Islam, maka saya di sini akan hanya concern membahas di isu-isu yang ada di bab 5, yaitu terkait dengan rumah tangga, pernikahan, dan juga keluarga ya. Nah, dalam bab 5 ini diterangkan bahwa selain membahas dasar-dasar teologis dan juga metodologis, buku Qiraah Mubadalah ini secara khusus mengkaji isu-isu yang dekat dengan kehidupan, yaitu rumah tangga ya. Bab ini menunjukkan betapa pendekatan Mubadalah ini sangat relevan dan juga aplikatif dalam menafsirkan ulang relasi-relasi domestik agar lebih adil dan setara. Contohnya dalam konteks pernikahan ya, Kiai Fakih ini mengkritisi pandangan umum yang menempatkan suami sebagai pemimpin absolut dan istri sebagai pihak yang harus patuh secara mutlak ya. Itu mungkin yang sering berjalan di kita seperti itu kan. Nah, beliau menyampaikan bahwa pernikahan dalam Islam sejatinya adalah akad kerjasama ya, misaqun holidon, yang suci, dibangun atas dasar cinta, mawaddah, kasih sayang, rahmah, dan juga musyawarah ya, bukan dominasi salah satu pihak, kira-kira seperti itu. Nah, artinya pernikahan ini adalah sebuah kemitraan ya, sebuah kerjasama, bukan salah satu pihak menjadi dominan dan salah satu pihak menjadi yang didominani ya. Jadi tidak bisa laki-laki selalu menjadi subjek ya, kemudian perempuan objek, begitupun sebaliknya, karena ini adalah sifatnya kemitraan. Nah, kemudian Kiai Fakih juga mengambil poin juga selain tentang pernikahan, beliau juga mengambil poin terkait dengan ini apa namanya? Oh ya, sebelum jauh ke sana juga mungkin seperti ini, bahwa salah satu keterangan yang memang populer di kita ya, kenapa kok dalam pernikahan itu laki-laki cenderung dominan dan perempuan itu yang didominani, karena ada satu keterangan laki-laki itu dibuat dari perempuan dibuat dari tulang rusuk laki-laki ya. Nah, padahal ketika kita memahami lebih dalam, banyak keterangan-keterangan di Al-Quran itu yang membahas manusia ini, manusia secara umum ya, dibuat dari air atau tanah atau saripati ataupun nutfah ya. Yang mana nutfah ini
seringkali diartikan sebagai mohon maaf sperma ya. Padahal dalam hukum mubadalah ini yang dimaksud nutfah itu adalah sudah pertemuan antara sperma dan juga ovum yang sudah bertemu, itu baru dinamakan nutfah. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada peran antara laki-laki dan perempuan, tidak murni itu dari laki-laki. Nah, itu yang mungkin juga harus kita pahami lagi ya. Selain memang ada satu keterangan perempuan dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Nah, ini supaya kita membuka pandangan bahwa laki-laki tidak selalu menjadi sesuatu yang dominan, dan bukan berarti ini juga menjatuhkan laki-laki ya. Begitupun perempuan juga tidak selalu menjadi satu hal yang dominan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dalam bentuk kiwamah ya. Dalam bentuk kiwamah itu seringkali kiwamah ini dalam keluarga dimaknai sebagai kepemimpinan laki-laki. Sedangkan jika hanya dimaknai sebagai kepemimpinan laki-laki, ini cenderung menjadi pemahaman yang patriarkis ya, menjadi pemahaman yang patriarkis. Nah, dalam kerangka mubadalah, kiwamah tidak dipahami sebagai laki-laki itu yang superior ya. Tetapi kiwamah ini dalam keluarga itu dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab yang bisa dinegosiasikan tergantung pada kemampuan dan kesepakatan bersama pasangan. Bahkan dalam kondisi tertentu, perempuan bisa menjadi kiwamah jika ia memiliki kapasitas untuk menjadi kiwamah di keluarga tersebut ya. Nah, artinya poin yang ingin disampaikan atau pesannya adalah pembagian peran dalam rumah tangga adalah hal yang fleksibel dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip, bukan pada jenis kelamin. Atau satu contoh lagi yang mungkin simple ya, dalam mengurus anak. Nah, mengurus anak ini sering saya temui di daerah saya ya. Mungkin nggak tahu ini di daerah teman-teman sama atau tidak. Banyak perempuan atau ibu muda yang menjadi TKW ya, tenaga kerja wanita di luar negeri. Dan kebanyakan ketika seorang ibu menjadi TKW ini, anak itu masih kecil. Rata-rata baru umur 2 atau 3 tahun, mungkin sudah selesai ini ya, ASI ya, kemudian ditinggal ke luar negeri untuk merantau mencari nafkah. Nah, di sana itu cenderung orang-orang menilai ketika ibunya merantau dan anaknya nakal, itu pasti pandangannya seperti ini. Oh, itu kan karena ibunya nggak mendampingi. Kalau yang mendidik ayahnya itu lebih, bahasanya kalau bahasa Jawa jor-joran, apa ya? Jor-joran. Bahasa Indonesianya jor-joran, teman-teman paham nggak? Ya, mungkin lebih ke beda ya, sama ibu itu lebih ketat ya. Kalau sama ayah itu lebih, kalau nakal ya udahlah, namanya juga anak kecil. Nih, nakal di sini dalam konteks mungkin teman-teman nggak setuju ya, anak kecil nakal, mungkin lebih ke ya sama temennya lebih ke entah mungkin jahil atau apa gitu ya, namanya anak kecil ya. Nah, tapi kadang di masyarakat itu cenderung menilai, oh dia nakal karena emang ibunya nggak mendampingi, nggak mendidik ya. Di umur 3 tahun ditinggal, pulang-pulang ibunya anaknya ini sudah umur 8 tahun misal, karena biasanya kan lama ya merantau menjadi TKW. Nah, sehingga ketika anaknya nakal cenderung, oh ya ini karena didikan ayah itu beda. Nah, sebetulnya pemahaman seperti ini yang harusnya dibangun, bahwa ketika anak itu dididik oleh seorang ayah, harusnya juga sama dong seperti dididik ibu. Apalagi ibunya itu tidak mendidik karena sedang mencari nafkah ya. Nah, seharusnya seorang ayah juga bisa memerankan peran ibu di sana. Nah, itu yang mungkin sama-sama perlu kita bangun ya, minimal dari lingkungan kita sendiri. Ketika memang menemukan hal-hal demikian, maka ayolah, ini tidak hanya peran domestik ini tidak hanya untuk wanita atau untuk pria, tetapi ini bisa menjadi sebuah bentuk kemitraan atau kerjasama. Kemudian pendekatan mubadalah ini membuka ruang keadilan gender dalam
Islam ya, di mana di antara konteksnya adalah konteks pernikahan, keluarga, rumah tangga yang harus dibangun atas dasar prinsip kesalinan dan juga kemitraan. Mungkin kira-kira itu Mas Moderator yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Akil. Sebuah wawasan baru yang luar biasa teman-teman, karena setelah kita simak tadi penjelasan dari Qiraah Mubadalah, ternyata konsep gender yang datang dari tradisi Islam itu erat kaitannya dengan kata kunci berupa kesalingan, kesetaraan, dan mitra. Jadi ada kata kerjasama di sana, musyarakah seperti itu ya Mas? Musyarakah. Nah, ini menjadi satu hal yang unik dan perlu kita pahami dan kita lakukan tentu saja untuk menghindari dampak negatif dari disrupsi itu sendiri, yaitu keegoisan atau individualisme. Kita bisa hadir untuk menangani hal tersebut, dampak negatif tersebut, dengan membangun kembali prinsip musyarakah. Seperti itu. Saya yakin pasti teman-teman di belakang yang sudah hadir secara offline maupun online melalui kanal resmi Instagram daripada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sudah menyimpul harmonikan beberapa pertanyaan. Boleh disimpan dulu, boleh dikembangkan lagi pertanyaannya, karena kita akan memasuki sesi bedah buku yang kedua. Oke, memasuki sesi bedah buku yang kedua akan disampaikan bedah buku Sang Pemuda oleh Saudara Ripo Nur Apil Wicaksono. Formatnya sama Mas, kemudian monggo kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati institusi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Mas Akil, Mas Moderator, dan panitia teman-teman yang mengadakan acara klub ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memakai pakaian berdasi karena untuk menghormati Kang Elfandi. Kalau di Bandung namanya Kang. Kang itu kalau di sini Mas ya. Kalau di sana terkenalnya Kang Elfandi. Nama samaran untuk penyebutan kenamanya gitu. Oh, nggih, nama populernya seperti itu nggih. Kemudian untuk menghormati pendidikan karena kita berada di lingkungan pendidikan. Baik. Kemudian ada untuk tentunya menghormati teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya saya juga mengucapkan sama seperti Mas Akil, mengucapkan terima kasih banyak kepada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga atas kesempatannya untuk membedah buku Sang Pemuda ini. Sang Pemuda. Baik, langsung saja. Buku Sang Pemuda ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Yayasan Muslim Berdaya dengan jumlah halaman sekitar 350 halaman. Adapun untuk biografi sang penulis ini, beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Elfandi, yang merupakan seorang intelektual yang pada S1-nya diselesaikan di Al-Azhar Kairo, kemudian S2-nya di Paris dan di Inggris, Manchester, University of Manchester, Inggris. Jadi beliau ini S2-nya 2 kali, di Paris dan di Inggris. Kemudian sekarang sudah 1 tahun beliau doktoral di Universitas Edinburgh di London, Inggris, dengan jurusan politik sains. Selain itu beliau juga merupakan sebuah aktivis sosial yang sudah lama menggerakkan komunitas yang bernama Muda Community dan Edit Circle. Mungkin teman-teman ada yang pernah Muda Community melihat Muda Community atau Edit Circle, atau tentunya sudah mengenal beliau lebih dalam, Kang Elfandi ini. Apa sih kegiatan yang beliau gagas itu? Muda Community dan Edit Circle ini merupakan kegiatan mentorship yang digagas Elfandi dengan tujuan untuk membangun jejaring dari berbagai bidang keilmuan. Jadi di komunitas tersebut beliau mengadakan
berjejaring dari berbagai bidang lintas keilmuan, dari doktor, pengusaha, dan seterusnya. Nah, buku Sang Pemuda ini ternyata adalah hasil dari ide gagasannya beliau yang selama studi yang bertahun-tahun itu ketika menyelesaikan studinya di luar negeri. Jadi teman-teman, buku ini tidak dihasilkan dengan 1-2 bulan penggarapannya, tapi bertahun-tahun selama beliau studi di luar negeri. Nah, jadi sehingga wajar sekali di dalam buku Sang Pemuda ini pembahasannya sangat luas, dari literatur barat sampai literatur timur yang beliau dapatkan di Al-Azhar dan di Eropa tadi. Selain kemampuan menulis dan menjadi public speaker, Elpandi juga memiliki kegemaran dalam dunia olahraga. Beliau, Kang Elpandi ini adalah seorang praktisi judo, dan pemegang sabuk hitam karate. Nah, dengan semua yang melekat pada dirinya, maka wajar banget jika buku Sang Pemuda ini lahir dari buah ide dan gagasannya. Oke, selanjutnya, mengapa sih saya merekomendasikan buku yang ada di backgroundnya saya di hadapan teman-teman semua? Alasan yang pertama bahwa buku ini menjawab hampir semua yang dibutuhkan oleh anak muda, Mas Rasi, pada saat ini. Ya, betul. Mulai dari alasan kenapa penting bagi kita untuk segera menetapkan niat, kemudian menemukan strong why, alasan yang kuat untuk memulai sesuatu tersebut. Nah, buku ini juga alasan pertama ini juga proses mengenal diri, atau bahasa anak mudanya self awareness ya. Ya, self awareness. Bagaimana landasan dasar berpikirnya konsisten dari awal sampai akhir. Membuat buku ini bisa dihitung menjadi peta hidup jalannya anak muda. Peta hidup. Jadi alasan yang pertama itu bisa dijadikan peta jalannya hidup anak muda. Baik. Buku ini. Kemudian teruntuk teman-teman yang masih galau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, overthinking, kemudian malu terhadap diri sendiri, maka buku ini bakal menjadi teman yang tepat sekali untuk teman-teman menjawab keresahan yang tadi disampaikan. Kemudian alasan yang kedua, yaitu bahasa, diksi, dan contoh yang dihadirkan membuat siapapun membacanya selama masih punya jiwa muda, maka dengan sendirinya akan terpanggil untuk melakukan do something atau melakukan sesuatu. Jadi dari segi bahasa, diksi yang beliau Kang Elpandi tulis ini membuat termantik yang membacanya untuk melakukan sesuatu. Kalau menurut saya sendiri dahsyat sih buku ini, kelihatan banget bahwa kemampuan Kang Elpandi itu untuk menggerakkan melalui tulisan-tulisan yang beliau tulis. Nah, jadi teman-teman, buku ini juga sebetulnya bisa teman-teman baca dalam 2 sampai 4 kali baca sekali duduk. Namun yang saya rekomendasikan teman-teman cari page line atau halaman baris yang menurut teman-teman relevan atau relate dengan keadaan teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa merenung, berpikir untuk merubah sesuatu. Karena tulisan-tulisan beliau ini merupakan ide gagasan yang bisa jadi antara kita memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Untuk itu pastikan teman-teman menyiapkan waktu khusus untuk menyelami keindahan bahasa sang penulis. Oke, alasan yang ketiga, karena contoh-contoh yang diberikan bukan yang nyaris, melainkan yang terbaik pada bidangnya. Saya sangat salut teman-teman semua terhadap kedalaman riset dan keluasan literasi yang dilakukan buku Sang Pemuda ini.
seperti yang disampaikan, jadi buku ini bukan penggarapan secara instan, tapi selama beliau studi yang bertahun-tahun itu. Nah, setidaknya ada 3 ide utama yang saya dapatkan dari dalam membaca buku ini. Pertama, bahwa tidak ada alasan untuk anak muda untuk berpikir inferior. Semua syarat perubahan itu ada pada anak muda, mulai dari energi, membucah, waktu, tenaga, keingintahuan, idealisme, semangat melawan arus, yang semuanya dikupas dalam buku ini. Jadi teman-teman kan selagi muda kita masih banyak waktu, tenaga, semangat yang memuncah, kemudian untuk melawan arus, keingintahuan, dan seterusnya. Nah, jadi di chapter bagian ini Kang Effendi benar-benar menunjukkan bukti bahwa kalau ingin melihat sebuah perubahan di suatu wilayah, satu daerah, satu negara, maka hal yang pertama yang harus disiapkan adalah karakter anak mudanya. Jadi karakter anak mudanya kita bisa melihat suatu negara itu maju atau mundur. Kemudian baik buruknya suatu bangsa menurut Kang Elvandi ini dispesifikkan menjadi 3, yaitu mengenal potensi dirinya, menentukan goal dan target hidupnya, dan merencanakan jalannya hingga mampu membangun karya yang masterpiece minimal bagi hidupnya. Karena setiap kita ketahui bersama, karena setiap yang diciptakan Tuhan itu pasti mempunyai potensi. Nah, pertanyaannya, kenapa ada yang berhasil menjadi versi terbaiknya atau kenapa ada yang enggak? Nah, yang membedakan dari 2 tipikal manusia ini dengan kita mengalami ketiga hal tadi, mencoba menyelami diri, maka kita akan tahu mengapa kita sukses atau tidaknya dalam melakukan sesuatu. Kemudian, karena pada puncak titik manusia itu, puncaknya itu adalah kebermanfaatan. Betul. Puncaknya kebermanfaatan, sehingga kehadiran, kapasitas, keilmuan, pengalaman, atau apapun bentuk power yang dimiliki itu mampu memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Nah, kita nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena nggak adil atau nggak fair membandingkan. Misalnya kalau di contoh konteks sosialnya, Zaid bin Sabit dengan kemampuan berbahasa atau linguistiknya dibandingkan dengan Bilal bin Rabah dengan keindahan suaranya, itu tidak bisa dibandingkan. Atau membandingkan Ibnu Sina dengan keilmuannya dengan Khalid bin Khalid dengan kekuatan dan strategi perangnya. Nah, proses mengenal potensi apa yang ada pada diri kita ini akan membuat kita menjadi punya kepercayaan untuk kepercayaan diri dan tidak lagi memiliki mental inferior sebagai warisan penjajahan tadi. Kemudian ide besar yang ketiga itu bahwa setiap pemuda membutuhkan keseimbangan hidup. Nah, keseimbangan hidup yang dimaksud adalah aset finansial, kemudian kesehatan fisik, cinta, dan kemampuan kita untuk berjaring dan sejenisnya. Kalau teman-teman sudah membacanya mungkin di chapter 3, teman-teman pasti kalau membaca pasti bakal senyum sendiri, karena indikator keseimbangan yang dimaksud oleh Kang Elvandi itu sini ada kutipan menarik, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Dalam bentuk apapun, mau itu finansial, fisik, cinta, dan jejaring atau network. Jadi teman-teman, masa depan kita itu sebenarnya sudah bisa kita prediksi dari sekarang. Misalnya kita ingin menjadi pilot, berarti kita sekolahnya harus sesuai dengan cita-cita kita, apa yang kita akan. Jadi masa muda itu apa yang kita persiapkan hari ini.
Nah, terkhusus untuk umat Islam yang meyakini akan ada hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk semua pilihan sikap dan hidup kita. Maka jadi teman-teman seimbang di sini bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Jadi di sini Kang Elvani menekankan bahwa kita itu akan dipertanggungjawabkan. Jika melakukan sesuatu kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dalam konteks nanti dipertanggungjawabkan ini ada dua konteks, yaitu nanti di hari tua, kemudian nanti di hari dipertanggungjawabkan tuh nanti di akhirat kelak. Makanya seimbang di situ ada di dunia dan di akhirat ini yang saya menariknya. Jadi tidak hanya dunia tapi harus seimbang juga dengan akhirat. Kemudian poin yang ketiga dari ide yang ada dalam buku Sang Pemuda ini bukan tentang starting point tetapi tentang finishing point. Jadi bukan bagaimana kita memulai tapi bagaimana hasil yang kita dapatkan seperti itu. Karena kan starting point itu kita nggak bisa kita tentukan ya teman-teman, kita lahir dari keluarga seperti apa, kemudian lahir di mana, kemudian dan seterusnya. Nah, tapi untuk finishing point ini yang bisa kita ubah gitu. Kita mau seperti apa, mau bagaimana, itu ada pada tanggung jawab kita atau arahnya ada dalam diri kita. Oke, kemudian itu teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi tugas dalam buku ini yang paling utama, tugas kita itu hanya bisa berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Untuk urusan hasilnya biarkan tangan-tangan Tuhan yang memberikan jalan arahnya kita mau kemana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Luar biasa, buku yang sangat reflektif dan sesuai dengan keadaan kita saat ini, di mana di era disrupsi ya Mas Ripo dan Mas Akil, kita seringkali berada dalam situasi yang pertama adalah hilang arah, seperti disampaikan Mas Ripo tadi, karena kita menerima banyak versi yang mungkin cocok dengan kita. Misal kita scroll TikTok, wah ada standar baru nih yang kayaknya cocok dengan aku, tapi ternyata karena semakin banyak informasi, kita malah terjebak dalam bias informasi, sehingga bingung, aku mau jadi apa ya sebenarnya, aku cocoknya jadi apa, hilang arah. Kemudian selain daripada itu, kita terjebak dalam kondisi psikologis OVT atau overthinking ya. Betul. Nah, selain daripada itu juga hilang jati diri kita. Yang Jawa hilang Jawanya, yang Sumatera hilang Sumateranya. Jadi kayak etika yang sebenarnya sudah tumbuh subur di daerah kita dalam konteks kesukuan mungkin atau konteks budaya justru tergerus oleh arus globalisasi, sehingga yaitu tadi kita menjadi hilang arah, hilang kendali. Bahkan dengan hadirnya teknologi digital, interaksi kita dengan orang tua pun bahkan bisa jadi tidak pernah terjadi sama sekali atau sangat minim. Nah, tadi melalui buku Sang Pemuda, Mas Ripo menyampaikan bahwa ada setidaknya 3 ide utama untuk kita sebagai pemuda dan para hadirin yang memiliki jiwa muda meskipun tidak muda lagi. Itu kita bisa, yang pertama adalah build your character, yaitu membangun karakter yang kokoh, yang kalau dalam buku ini katanya mengokohkan eksistensi seperti itu ya Mas. Betul. Nah, selanjutnya ada juga yang menyampaikan, Mas Ripo tadi disampaikan satu poin yang menarik, yaitu ketika hidup, maka hiduplah yang terencana, tapi tidak harus terencana sedetail mungkin, tapi setidaknya ada rencana, ada gambaran atas segala potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Kemudian jangan ragu untuk memulai, tapi kita harus yakin untuk menentukan target daripada apa yang ingin kita capai. Kalau memang ingin jadi pilot, maka sekolahnya di sekolah penerbangan, bukan di sekolah sepak bola. Kurang lebih seperti itu pesan yang disampaikan oleh Mas Ripo dalam buku Sang Pemuda ini. Nah, para hadirin, banyak sekali ilmu yang telah kita dapat pada siang hari ini melalui sesi presentasi atau bedah buku, dan tentu sebagaimana disampaikan
oleh Syekh Fauzi Konate. Izin saya kutip, at-tahsilu laisa bil hudur, innama tahsilu bil huduri wal mudzakarati ay musyawarati ma'an. Ilmu supaya lebih matang, kurang lebih maknanya, tidak hanya dengan hadir menyimak ilmu yang diberikan saja, tapi kita harus bermusyawarah, harus berdiskusi. Nah, untuk itu pada sesi saat ini perkenankan saya selaku moderator untuk membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada para hadirin yang hadir secara daring, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar yang tersedia, dan yang hadir secara offline boleh langsung saja mengacungkan tangan Anda kepada kami. Insya Allah akan saya notis langsung, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Monggo dipersilahkan para hadirin. Jikalau oke, ada 1, 2, 3, baik, kita tampung dulu ya, 3 dulu ya. Oke, dari Mas paling pojok kiri, ya monggo dipersilahkan, boleh maju ke depan Mas. Oh nggih, di situ boleh nggih. Kalau kesulitan boleh berdiri dulu. Diperkenalkan dulu dirinya, dari mana dan pertanyaan yang hendak disampaikan. Terus kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Jalani Selamat. dari ITB di sini di Fakultas Syariah. Saya mau bertanya ke Mas Ibnu Akil. Tadi Mas Ibnu Akil sempat menyinggung tentang di dalam itu perbedaan KIPAI membedakan antara fikih tradisional dan fikih mubadah sendiri. Terus Mas Ibnu Akil berfokus di bab 5 tentang hukum keluarga. Nah, saya mau minta pandangan dari Mas Ibnu Akil di fikih keluarga itu, bagaimana Kiai Fakih membedakan antara fikih tradisional di sana dan mubadah itu sendiri. Mungkin bisa dipahami. Ya, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lalu. Hendak dijawab dulu atau mau menampung dulu? Ikut aja. Oke, supaya seru bisa langsung dijawab Mas. Nggih. Niki pertanyaan dari Mas Lalu nggih tadi nggih. Mas Lalu bertanya terkait dengan sebenarnya distingsi atau perbedaan dari fikih tradisional dan fikih versi mubadalah itu bagaimana? Monggo Mas Akil dipersilahkan. Baik, Mas Khalid ya, Mas Lalu Khalid, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu tadi Mas Lalu ini menanyakan terkait dengan bagaimana Kiai Fakih ini memandang hukum keluarga yang sudah ada ya, kemudian dengan mubadalah ini. Mungkin seperti ini. Saya mengambil satu contoh case ya, satu contoh case terkait dengan iddah, bahwa iddah ini sudah sangat jelas di dalam hukum Islam itu tidak, iddah ini hanya berlaku bagi seorang perempuan dan tidak berlaku bagi seorang laki-laki. Nah, ini ada pada bab 5 di poin iddah dan ihdad itu menyampaikan bahwa hal seperti ini itu seharusnya sudah dipandang beda di zaman sekarang. Karena ketika memang fikih konvensional itu membicarakan iddah itu hanya untuk perempuan dan laki-laki memang tidak mendapat iddah, tetapi ada beberapa unsur yang memang dikatakan dalam mubadalah ini, yaitu adalah unsur kesalinan untuk menghormati psikis ya, untuk menghormati psikis satu sama lain ya, baik itu si laki-laki maupun perempuan, sehingga muncullah sebuah gagasan ya terkait dengan iddah ini, yang mungkin kalau saya lihat ada dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2021 itu terkait dengan iddah ya, di mana di dalam
SE tersebut juga berisi tentang di zaman sekarang seharusnya laki-laki juga mengalami idah. Oh, iya, mengalami. Nah, walaupun ini sifatnya SE ya, tapi kebetulan walaupun SE ini kan secara hierarki perundang-undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Artinya bahasa gampangnya ini hanya himbauan untuk KUA, himbauan untuk penghulu ya. Nah, tetapi kemarin kebetulan baru Syawal kemarin saya mencoba untuk wawancara di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Saya bertanya kepada Kasih Bimas Islam dan juga bertanya kepada beberapa KUA. Saya mengambil 3 sampel KUA pada saat itu. Ternyata SE idah bagi laki-laki ini itu di KUA walaupun sifatnya himbauan, itu APRI di Banyumas itu sepakat untuk menerapkan himbauan itu. Jadi mungkin ini secara fikih konvensional menuai kontra ya, menuai kontra yang artinya idah itu nggak ada untuk laki-laki. Nah, tetapi bagi mubadalah ya, ini adalah sebuah bentuk penghormatan kepada mantan pasangan, kira-kira seperti itu. Nah, ini dalam konteks idah seperti itu. Nah, dalam satu literatur yang saya baca ya di salah satu jurnal, salah satu artikel di Rumah Jurnal Al-Ahwal ya, punya Fakultas Syariah di Sunan Kalijaga, itu ada beberapa faktor yang memang di sana mempengaruhi para penghulu itu bagaimana menyikapi SE idah bagi laki-laki ya. Nah, ada 2 pendapat ya, ada 2 kubu ya. Mungkin kalau kubu terlalu terkesan mengkotak-kotakannya. Ada dua sisi yang memandang bahwa seharusnya SE ini tidak diterapkan karena secara fikih konvensional ya memang nggak ada gitu, dan secara SE itu nggak punya hierarki kekuatan aturan ya, beda dengan undang-undang atau perpres gitu. Nah, rata-rata dalam penelitian itu penghulu atau kepala KUA yang berpendapat demikian adalah yang memang backgroundnya itu pendidikannya hanya bukan hanya ya, tapi cenderung lebih banyak di kajian-kajian Islam kontemporer ya. Entah itu lebih banyak di pondok pesantrennya dibanding dengan di perkuliahannya dan lain sebagainya. Itu secara latar belakang pendidikan seperti itu. Tetapi sisi kepala KUA yang kebanyakan setuju itu adalah karena memang beliau itu pada saat kuliah beliau aktif dalam diskusi-diskusi kajian-kajian, terutama kajian terkait dengan isu-isu kesetaraan gender, sehingga kepala KUA yang di awal pendidikannya itu memang sudah concern di sana akan lebih menerima SE idah bagi laki-laki ini. Mungkin seperti itu Mas. Lalu saya tadi ambil contoh di idah ya, jadi mungkin idah di fikih konvensional memang ya idah itu untuk perbuatan saja, tapi di sekarang itu sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada mantan pasangan, maka laki-laki juga mendapatkan konsekuensi idah itu. Dan di KUA Banyumas sendiri, ketika ada laki-laki yang baru cerai, kemudian setelah cerai 3 hari mau nikah. Itu KUA melarang ya. Jadi memang harus betul-betul menunggu idahnya si perempuan selesai. Nah, itu hasil wawancara saya kemarin kebetulan di bulan sekitar Mei ya, Syawal atau April ya. Itu kira-kira seperti itu Mas. Lalu semoga bisa dipahami Mas. Ya, kira begitu Mas. Terima kasih. Dari Mas Lalu ada yang kembali disampaikan? Itu menjelaskan kita bahwa ada etika yang harus kita jaga gitu. Iya. Nah, untuk pihak perempuan yang betul di sana. Iya. Sebagai sebuah bentuk etika. Baik. Berarti memang substansi dari Qiraah Mubadalah ini sudah benar-benar dimasyarakatkan seperti itu nggih Mas? Iya. Kalau kita lihat dari kasus idah tadi. Betul. Baik. Terima kasih. Dari pertanyaan yang kedua tadi sinten nggih? Boleh diacungkan kembali tangannya. Tadi mohon maaf saya lupa. Monggo, saudara berbaju krim nggih. Monggo silahkan berdiri. Oke, baik, bismillah. Perkenalkan, saya Noval. Ya, asal dari
Baik. Ya, mungkin pertanyaannya nanti ke dua pembedah ya. Boleh, Yang monggo. ke pembedah pertama, pembahasan tentang buku Qiraah Badalah. Jadi lumayan asing ya bagi saya yang awam. Yang saya tangkap itu ya pembahasannya tentang gender, gender dari sudut pandang Islamnya gitu. Nah, saya yakin pembedah juga tentunya udah membaca buku gender yang lain lah ya. Saya ingin bertanya konkretnya bagaimana perbedaan konsep gender dari buku Qiraah Mubadalah ini dengan konsep gender yang dibawa oleh Barat atau yang bisa kita bilang konvensional ya. Nah, kemudian apakah pembedah setuju kalau ada statement bahwasanya Islam itu konsep gendernya adalah keadilan gender dan Barat konsep gendernya adalah kesetaraan gender? Itu pertanyaan. Untuk pembedah pertama, untuk pembedah kedua, pertanyaannya membedah buku judulnya Sang Pemuda ya. Pertanyaannya simpel, apa yang bisa dilakukan pemuda tapi nggak bisa dilakukan oleh orang yang udah nggak pemuda lagi? Oke, tadi kan udah dibahas kan, oh pemuda itu harus semangat, gitu ya, harus berkarya, pantang menyerah segala macam. Ya benar, menurut saya benar. Tapi itu masih kurang spesifik. Soalnya begini, sifat-sifat seperti itu saya rasa juga masih bisa dilakukan kalau walaupun kita udah nggak muda lagi ya. Nah, jadi makanya saya ingin bertanya itu yang memang spesifik pemuda bisa lakukan, yang udah nggak pemuda nggak bisa lakukan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sudah dapat ditangkap nggih. Kita awali dulu dari Mas Ripo mungkin nggih, karena tadi sudah Mas Akil, supaya ada jeda juga. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak pemuda seperti itu nggih. Monggo Mas Ripo dijawab, dipersilahkan. Siapa? Tadi Mas Naufal nggih. Mas Naufal. Nggih, monggo. Baik, terima kasih Mas Naufal atas pertanyaannya. Apa sih yang bisa dilakukan pemuda dibandingkan Oleh yang tidak muda. oleh yang tidak muda ya? Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan pemuda dibandingkan Yang tidak muda, Yang tidak- khusus bagi para khususnya pemuda. tidak muda. Peran khususnya pemuda mungkin seperti itu. Bisa dilakukan kalau kita udah nggak muda lagi. Nah, seperti itu. Monggo. Pertama teman-teman bisa eksplorasi ya, karena masa muda itu kan waktunya masih luang, kemudian tenaganya masih Kuat. dan sebagainya yang tadi disampaikan juga oleh Mas Naufal, semangatnya terus melawan arus, kemudian keingintahuannya. Pertama menurut saya perbanyak ya eksplorasi, karena dari perbanyak eksplorasi riset kita akan mempunyai wawasan yang luas atau mempunyai kekayaan yang luas, kemudian bisa melakukan apa sih yang kita bisa berkontribusi apa. Nah, kalau dalam buku Sang Pemuda ini ada yang dinamakan rencana kontribusi unggulan. Nah, rencana kontribusi unggulan ini adalah suatu hal yang kita lakukan, hal besar yang kita lakukan, fokus ke satu titik itu sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Misalnya ketika kita meyakini adanya hari akhirat, ketika waktu kita ditanya apa yang kamu dilakukan selama ini di dunia, nah jadi kita bisa menjawab, ya Allah, saya melakukan ini, kontribusi unggulan saya ini, satu kontribusi unggulan ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi Muhammad Elfandi ini, Kang Elfandi ini menekankan, kebetulan mentor saya juga di Elis Circle, menekankan untuk mempunyai rencana kontribusi unggulan, yaitu goal besar. Misalnya kalau kita usia 20 tahun sampai 40 tahun, nah kita di 40 tahun kita udah tercapai kontribusi unggulan itu. Misalnya kita kontribusi unggulannya membuat sesuatu di bidang sosial, otomatis kita di sini expert di bidang sosial tersebut, membaca buku literasi sosial dan sebagainya. Jadi yang pertama perbanyak eksplorasi, kemudian yang kedua
perbanyak mencoba hal baru. Apakah itu yang tadinya suka ini tapi mencoba hal baru seperti apa yang sebelumnya kita tidak coba gitu. Jadi yang pertama, yang kedua itu mencoba hal baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada poinnya itu perbanyak eksplorasi, kemudian menentukan kalau dalam buku ini rencana kontribusi unggulan yang disampaikan oleh Kang Elvan. Baik. Mudah-mudahan bisa terjawab. Aman nggih Mas Noval? Baik, jadi kurang lebih sebagai pemuda kita itu punya kesempatan eksplorasi dan kesempatan mencoba dan berperan yang lebih optimal seperti itu nggih Mas, kurang lebih betul. baik. Kemudian kembali ke Mas Akil, tadi pertanyaan juga ditujukan kepada Mas Akil. Pertanyaannya izin saya ulangi nggih Mas. Bagaimana konkret distingsi atau perbedaan dari konsep qiraah mubadalah, konsep gendernya dengan konsep gender yang ada di dunia barat? Kebetulan Mas Noval ini juga sepertinya juga merupakan yang concern di bidang gender nggih. Hanya saja memang rendah hati tadi. Kemudian selain daripada itu, apakah benar dengan demikian konsep yang diusung Islam terkait gender adalah keadilan, sedangkan oleh orang-orang barat adalah kesetaraan? Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Noval ya atas pertanyaannya. Ini kalau Mas Noval concern, jangan-jangan saya lagi diuji nih. Nggih, bisa jadi nih ya. Bercanda ya Mas. Jadi gini, Nih. dulu kebetulan pada saat ini ya, pada saat saya mengerjakan skripsi, mungkin saya juga sempat membaca terkait dengan teori-teori gender ya, salah satunya Mansur Faqih ya. Oke, Mansur Faqih. Mungkin kalau yang saya ingat berdasarkan pengalaman yang saya baca ya, kalau di gender terutama di mubadalah ini ya, mubadalah ini lebih bagaimana kita mengangkat derajat perempuan, mengangkat derajat perempuan tanpa menjatuhkan derajat laki-laki, baik di sisi sosial maupun di hadapan Tuhan, kira-kira seperti itu. Makanya ada istilah tadi kesalingan hak, kesalingan tanggung jawab, kesalingan kedudukan, dan juga kesalingan kemanusiaan. Itu adalah poin-poin atau indikator-indikator bagaimana gender Islam dalam mubadalah ini mengangkat perempuan tanpa menjatuhkan laki-laki, sehingga menjadi sebuah mitra. Nah, tetapi berdasarkan bacaan-bacaan yang saya ingat ya terkait dengan gender, karena Barat ini dia lebih cenderung bagaimana perempuan ini atau laki-laki dan perempuan mereka sama dalam hal sosial politik, kira-kira seperti itu. Jadi memang batasan-batasannya lebih ini mungkin kalau di Barat itu lebih nggak terlalu banyak batasan, kira-kira seperti itu, gendernya seperti itu. Sedangkan kalau di mubadalah ini ya itu lebih ke mengangkat antara laki-laki dan perempuan setara. Tapi kalau di Barat lebih ke sosial politik, dan secara umum ya udah laki-laki ini sama dengan perempuan ya. Yang membedakan hanya dari segi biologis, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apakah sepakat ya ketika di Barat ini lebih ke tadi keadilan gender atau kesetaraan ya Mas? Yang di Barat kesetaraan, kalau di Islam Keadilan. Oh ya, di Barat itu kesetaraan, di Islam itu keadilan. Nah, saya sangat sepakat ya dengan pendapat Mas Noval ini, karena di Islam ini kan betul-betul menjunjung keadilan, dan keadilan itu tidak selalu bersifat 50-50, tetapi sesuai dengan porsinya. Nah, di Eropa atau di Barat ya, mohon maaf, di Barat ini lebih cenderung ke kesetaraan karena memang di sana itu gagasan-gagasan yang dibangun bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu ya mereka memiliki hak asasi manusia masing-masing yang sama,
dan tidak dibatasi pada jenis kelamin, tetapi yang menjadi pembeda hanya sisi biologisnya saja. Mungkin itu kira-kira Noval. Semoga berkenan dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk pemateri sudah menjawab dua penanya. Kemudian adakah satu lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Monggo, Mbak Balkis. Dipersilahkan. Jadi sebelum itu tadi ketika disebutkan yang buku yang disediakan pada saat muda, ini saya masih sangat asing karena belum pernah membacanya. Tapi ketika melihat pengarangnya, ternyata di 2023 saya pernah langsung ketemu sama beliau. Nah, dia kemarin itu pernah ketemunya di Bandung langsung. Di sana beliau sempat memberikan motivasi tentang pemuda, dan yang paling saya ingat itu adalah kalimatnya, karena pemuda itu sekali, maka hiduplah yang berdampak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana jika makna berdampak itu diberikan kepada orang yang merantau jauh dari asalnya dan kemudian ada keinginan untuk tidak kembali ke kampung halamannya. Nah, apakah makna berdampak itu selalu dikaitkan dengan kontribusi harus kepada asal usul dia tempat tinggalnya, atau boleh dimaknai secara luas? Mungkin buat Mas Ripo sudah membacanya dan ada penjelasan lebih lanjut ataupun jawaban langsung dari Mas Ripo-nya langsung gitu, untuk membuka pikiran kami yang jauh dari kampung halaman. Baik, sudah? Hanya satu Mbak Balkis? Baik, tinggal satu pertanyaan karena ternyata waktu kita sudah hampir jam 3 nih dengan waktu yang cukup terbatas. Baik, langsung saja kepada Mas Ripo. Tadi disampaikan berdampak yang dimaksud oleh Kang Elvandi itu bagaimana dalam Sang Pemuda ini? Monggo dipersilahkan. Jadi terima kasih Mbak Balkis atas pertanyaannya, bagaimana dampak yang dimaksud oleh buku Sang Pemuda atau pandangan saya ya. Jadi dampak ketika kita tinggal merantau jauh dari kampung halaman itu berdampak ini sesuai konteks, jadi bisa menyesuaikan, tidak harus ke kampung halaman kembali, tetapi berdampak ini global. Jadi Kang Elvandi ini selalu menekankan berdampak global gitu. Jadi membuat kontribusi unggulan atau goal target itu jangan yang tanggung-tanggung, tapi langsung aja yang besar, tapi tetap realistis. Nah, dari situ kita bisa mengetahui jalan-jalannya. Misalnya jalan-jalannya, berarti 1 tahun ini kita harus membaca buku ini. 2 tahun tersebut, 2 tahun yang akan datang harus membaca literatur ini dan seterusnya. Nah, jadi berdampak atau kontribusi yang sering Kang Elvandi tekankan ini, Kang Elvandi ini menekankan kontribusi itu menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi tidak harus ke kampung halaman, tetapi pasti nanti kampung halaman itu akan menjadi terbawa gitu jika Mbak Balkis ini mempunyai kontribusi dan kontribusi atau dampak tersebut berhasil, nama keluarga di kampung halaman pun akan terbawa gitu. Jadi mau dimanapun kita tinggal atau kita tempati itu, kalau kita membawa dampak baik itu akan terbawa juga elemen-elemen yang kita bawa gitu, seperti keluarga dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini berdampak ini menyesuaikan konteks. Jadi pada poinnya dimanapun kita berada harus kita membawa kontribusi yang baik bagi sekitarnya seperti itu. Jadi di mana Mbak ketemunya? Kemarin ketemu Kang Elvandi di mana? Di Lembang. Oh, di Lembang. Ya. Jadi ada kegiatan Camp. Camp. Saya juga kebetulan panitia. Iya. Malah panitianya ya. Iya. Oke, baik. Bukan LMB. Oh ini LMB ya. Kirain Quran Camp yang Elite Circle. Ya, LMB. LMB ITB ya. Iya benar.
Baik. Jadi berdampak di sini dalam konteks luas itu dimanapun, dan Kak Elvan itu selalu menekankan global. Jadi mendunia. Terima kasih. Jadi yang penting hidup yang bermanfaat seperti ini, berdampak, tapi juga strategis ya. Iya, betul. Harus ada target seperti itu nggih. Baik. Terima kasih. Jawaban sudah disampaikan, pertanyaan juga sudah terjawab, dan kita kurang lebih sudah hampir 2 jam berbincang mesra di ruangan ini. Sebelumnya mohon maaf operator, adakah pertanyaan di kolom komentar? Oke, baik, tidak ada nggih. Sebelum kita menuju sesi penutupan closing, saya berikan kesempatan monggo pada narasumber kalau ada bila mana satu patah kata sebagai closing kami persilahkan, atau pesan yang ingin disampaikan untuk sebelum kita berpisah. Monggo mungkin dari narasumber Mas Akil, ada pesan yang ingin disampaikan? Oke, mungkin pesan yang disampaikan ya, berdasarkan respon Qiraah Mubadalah ini, maka mari sama-sama kita buka mindset kita, pikiran kita bahwa kesetaraan itu adalah sesuatu yang indah, baik, dan juga menjadi solusi untuk kebersamaan, kesalingan laki-laki dan perempuan. Itu aja. Baik. Selanjutnya Mas Ripo, ada yang disampaikan? Terakhir untuk teman-teman semua, saya sangat amat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Bahkan kalau ada satu buku yang saya ajukan kepada teman-teman sebelum tahun ini selesai, yaitu adalah buku Sang Pemuda. Karena di sini banyak inspirasi-inspirasi yang memantik teman-teman untuk melakukan melakukan sesuatu yang besar gitu. Banyak inspirasi yang memantik teman-teman untuk menumbuhkan strong why, alasan yang kuat kenapa teman-teman mempunyai goal ini gitu. Nah, ini di sini di buku Sang Pemuda ini teman-teman bisa temukan jawabannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih para narasumber sudah memberikan materi yang sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentu saya ucapkan besar terima kasih juga kepada para hadirin sudah berkenan hadir. Sama-sama kita duduk di sini untuk mencari ilmu nggih. Tutup kata dari saya, yakinlah untuk berdampak, adillah sejak dalam pikiran. Dan demikian sesi diskusi, sesi bedah buku, sesi pertemuan pada siang hari ini sudah selesai kita jalani. Menyampaikan pesan dari Syekh Zarnuji, wasamratul ilmi al-amal, dan buahnya ilmu adalah amal. Maka mari sedikit banyak ilmu yang kita serap pada hari ini kita amalkan sebisa mungkin. Demikian dari saya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah dan tingkah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.